Lihat dirimu di cermin sekarang. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam untuk memastikan tidak ada satupun jerawat yang terlihat, memastikan riasan wajahmu sempurna, dan memilih pakaian yang paling modis agar semua orang memujimu. Kamu sangat peduli dengan penilaian manusia yang bahkan tidak akan membantumu saat kamu masuk ke liang lahat nanti. Kamu terobsesi menjadi cantik di mata makhluk, tapi pernahkah kamu bertanya, bagaimana rupa jiwamu di hadapan penciptamu? Berhenti membohongi diri sendiri dengan alasan sedang merawat diri. Merawat diri itu perlu, tapi menjadikan kecantikan fisik sebagai prioritas utama sambil membiarkan syalatmu berantakan adalah sebuah kegilaan. Kamu mengejar standar kecantikan dunia yang tidak ada habisnya, sementara kamu mengabaikan satu-satunya tali penghubung yang bisa menyelamatkanmu dari kehampaan hidup. Kamu merasa sudah cukup baikkah hanya karena terlihat sopan di luar, padahal di dalam, syalatmu hanya sekadar gerakan tanpa makna yang dikerjakan terburu-buru. Mari kita bicara jujur tentang realita yang selama ini kamu tutupi dengan bedak tebal. Kamu merasa bangga ketika orang-orang memuji kecantikanmu, tapi kamu merasa hampa saat sendirian di kamar. Kamu merasa ada yang hilang. Ada lubang besar di hatimu yang tidak bisa diisi oleh skincare termahal sekalipun. Itu terjadi karena kamu memberi makan egomu, tapi membiarkan ruhmu kelaparan karena jauh dari Tuhan. Betapa ironisnya ketika kamu bisa bangun lebih pagi untuk mengejar promo kosmetik atau membuat konten kecantikan, tapi kamu merasa sangat berat untuk bangun sebelum subuh. Kamu bisa menghabiskan waktu 1 jam untuk mendandani wajah agar terlihat segar. Namun kamu tidak bisa memberikan 10 menit saja untuk sholat dengan khusyuk. Kamu lebih takut wajahmu terlihat kusam daripada takut syalatmu terlewat atau dikerjakan di akhir waktu. Kamu mengira bahwa menjadi wanita muslimah hanya tentang menutup aurat dan terlihat anggun. Padahal, pakaian tertutup tanpa perbaikan ibadah hanyalah sebuah bungkus tanpa isi. Kamu sibuk mempercantik bungkusnya, tapi mengabaikan isinya yang sudah mulai membusuk karena jarang dibersihkan dengan sujud yang benar. Kamu hanya mencintai citramu di media sosial, bukan mencintai penciptamu dalam kesunyian. Kenyataannya, kecantikan fisik itu ada tanggal kedaluarsanya. Kulit yang kencang akan keriput, warna kulit yang cerah akan memudar, dan semua pujian itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Saat itu terjadi, apa yang tersisa dari dirimu jika kamu tidak punya kedekatan dengan Tuhan? Kamu akan menjadi wanita yang paling malang, karena kamu menginvestasikan seluruh hidupmu pada sesuatu yang pasti akan hancur. Jangan tertipu oleh perasaan tenang yang palsu saat kamu mendapat banyak pengikut atau pujian. Itu adalah ujian yang justru menjauhkanmu dari hakikat penciptaan. Kamu terlalu sibuk memoles tampilan luar agar diterima oleh lingkungan, sampai kamu lupa bahwa yang akan menilaimu di akhirat bukan manusia, melainkan Allah yang Maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi di balik riasanmu. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia. Apakah bedak dan lipstik itu bisa menemanimu di alam kubur? Apakah pakaian modismu bisa menjadi penerang di kegelapan sana? Tentu tidak. Hanya sholat yang benar, sholat yang dikerjakan dengan cinta dan rasa takut, yang akan menjadi pembela setiamu saat tidak ada satupun manusia yang bisa menolongmu. Kini kamu sadar bukan? Bahwa selama ini kamu hanya berlari mengejar bayangan. Kamu mengejar sesuatu yang semu sambil meninggalkan sesuatu yang abadi. Kamu terlalu takut menjadi jelek di mata manusia, tapi kamu tidak takut menjadi hina di mata Allah karena melalaikan kewajiban utamamu sebagai seorang hamba. Bayangkan seorang wanita muda yang setiap hari bangun dengan rutinitas perawatan wajah yang sangat panjang. Dia tahu persis urutan penggunaan serum, pelembab, hingga tabir surya agar kulitnya tetap glowing sepanjang hari. Dia sangat teliti dengan setiap detail kecil pada wajahnya,
Bahkan satu titik hitam kecil saja bisa membuatnya merasa tidak percaya diri sepanjang hari. Namun, saat azan berkumandang, dia merasa rutinitas itu lebih penting daripada memenuhi panggilan Tuhan. Dia akan menunda sholat dengan alasan sedang memakai skincare atau sedang merapikan hijab agar terlihat sempurna di kamera. Dia bisa menghabiskan waktu 15 menit hanya untuk mengambil foto yang tepat agar terlihat cantik. Tapi dia hanya butuh 2 menit untuk menyelesaikan syalatnya secara terburu-buru. Gerakannya cepat, pikirannya melayang kemana-mana, dan hatinya sama sekali tidak hadir dalam setiap bacaan yang dia ucapkan. Baginya, sholat hanyalah sebuah beban yang harus cepat selesai agar dia bisa kembali sibuk dengan urusannya. Atau lihatlah seorang mahasiswi yang sangat aktif di organisasi dan selalu tampil mempesona di depan teman-temannya. Dia dikenal sebagai sosok yang rapi, wangi, dan selalu terlihat segar meskipun jadwal kuliahnya sangat padat. Dia bisa mengatur waktu dengan sangat hebat untuk menghadiri rapat, mengerjakan tugas, dan nongkrong bersama teman-temannya tanpa ada yang terlewat satupun. Namun, jadwal syalatnya seringkali tergeser oleh urusan duniawi yang menurutnya jauh lebih mendesak. Dia seringkali merasa bahwa sholat bisa dikerjakan nanti, setelah semua urusannya selesai. Dia merasa Tuhan akan memahaminya karena dia adalah orang baik yang selalu membantu teman dan rajin belajar. Namun, dia lupa bahwa kebaikan kepada manusia tidak bisa menggantikan kewajiban kepada Sang Pencipta. Dia merasa cukup menjadi orang baik tanpa harus menjadi hamba yang taat dalam ibadahnya. Lalu ada ibu rumah tangga yang setiap hari berjuang mengurus anak dan rumah dengan sangat luar biasa. Dia tampak kuat, sabar, dan tetap berusaha tampil cantik meski di rumah saja agar suaminya senang. Dia menghabiskan banyak energi untuk memastikan rumahnya bersih dan penampilannya rapi, tapi dia seringkali mengabaikan kualitas syalatnya. Syalatnya menjadi sekadar rutinitas mekanis yang dikerjakan sambil memikirkan cucian yang belum kering atau anak yang sedang rewel. Dia merasa capek dengan segala beban hidupnya, sehingga dia menganggap sholat yang cepat adalah sebuah kemudahan. Dia tidak sadar bahwa justru dengan sholat yang benar dan tenang, dia akan mendapatkan kekuatan ekstra untuk menghadapi hari-harinya. Dia mencari ketenangan dalam istirahat fisik, padahal ketenangan sejati hanya ada dalam sujud yang panjang dan penuh penyerahan diri. Sekarang coba kamu renungkan kembali semua itu dengan jujur. Apakah semua usaha mempercantik diri itu benar-benar membuatmu bahagia, atau justru menambah kecemasan baru dalam hidupmu? Kamu mulai merasa capek karena harus terus menjaga standar kecantikan yang tidak pernah ada ujungnya. Kamu merasa lelah karena harus selalu terlihat sempurna di mata orang lain, sementara batinmu terasa kering dan gersang. Titik baliknya adalah ketika kamu mulai menyadari bahwa pujian manusia itu sangat murah dan bisa hilang dalam sekejap. Saat kamu jatuh sakit, atau saat wajahmu tak lagi segar, apakah orang-orang yang memujimu itu akan tetap ada? Disinilah kamu harus mulai menggeser fokusmu. Mulailah melihat bahwa kecantikan yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang terlihat di permukaan, tapi pada bagaimana hubunganmu dengan Tuhan di saat tidak ada satupun orang yang melihatmu. Bayangkan jika kamu memberikan perhatian yang sama besarnya pada syalatmu seperti kamu memberi perhatian pada perawatan wajahmu. Jika kamu bisa konsisten menggunakan skincare setiap malam, kenapa kamu tidak bisa konsisten melakukan sholat malam meski hanya 2 rakaat? Jika kamu bisa teliti memilih warna pakaian, kenapa kamu tidak bisa teliti dalam memperbaiki bacaan syalatmu agar lebih bermakna dan menyentuh hati? Ini bukan berarti kamu harus berhenti menjadi cantik atau mengabaikan penampilan. Menjadi muslimah yang rapi dan bersih adalah bagian dari iman. Namun, letakkanlah sholat di posisi paling atas dalam daftar prioritasmu. Jadikan sholat sebagai pusat dari segala aktivitasmu, bukan sekadar selingan di antara kesibukan duniawi.
Saat itulah kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan produk kecantikan manapun. Bangunlah dari tidur panjangmu dan berhentilah menjadi budak dari penilaian manusia. Kamu tidak diciptakan hanya untuk menjadi pajangan yang indah dipandang, tapi kamu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dengan sepenuh jiwa. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari saat kamu menyadari bahwa kamu telah menghabiskan seluruh masa mudamu hanya untuk memoles kulit, sementara hatimu penuh dengan noda hitam karena melalaikan ibadah. Mulailah perbaiki syalatmu sekarang juga. Bukan besok, bukan nanti, tapi saat ini juga. Paksa dirimu untuk hadir sepenuhnya dalam setiap sujud. Jangan biarkan pikiranmu mengembara ke hal-hal duniawi saat kamu sedang berdiri di hadapan Sang Raja semesta alam. Belajarlah untuk mencintai waktu syalatmu lebih dari kamu mencintai waktu bersolekmu. Rasakan bagaimana setiap bacaan solat yang benar bisa memberikan efek cahaya pada wajahmu yang tidak akan bisa diberikan oleh beda atau higlik termahal di dunia ini. Karena cahaya ketaatan adalah kecantikan yang abadi dan tidak akan pernah pudar dimakan usia. Ingatlah bahwa kamu akan pulang menemui Tuhanmu dengan membawa catatan amal, bukan membawa koleksi kosmetik atau pakaian mewah. Berhentilah mencari pengakuan dari manusia yang sama-sama lemah dan penuh kekurangan. Carilah pengakuan dari Allah, karena hanya Dialah yang mampu memberikan ketenangan sejati dan keselamatan di akhirat kelak. Jadilah muslimah yang tidak hanya cantik parasnya, tapi juga indah akhlaknya dan sempurna sujudnya. Bergeraklah sekarang sebelum waktu menjemputmu dalam keadaan lalai.